Oh hai Kiss Lovers, kasus donasi sebesar 1,5 miliar rupiah Agus Salim yang disiram air keras oleh rekan kerjanya hingga mengakibatkan kebutaan berujung kisruh. Hingga Farhad Abbas dan Denny Sumargo saling senggol di kasus ini. Pada Minggu 3 November 2024 kemarin malam, Denny Sumargo yang ingin membuktikan dirinya sebagai seorang gentleman mendatangi langsung rumah Farhad Abbas. Densu sengaja mendatangi rumah Farhad untuk menjawab tantangan yang ditujukan padanya. Namun, sang penantang pun tidak keluar. Hanya utusan yang mendatangi Densu, hingga keduanya bahkan sempat adu mulut di luar pagar rumah Farhad. Kamu ketemu Bang Farhad? Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Iya. Janjian ke apa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau saya, jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Ya. Kan Pak Farhad kan bilang mau, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau Oh gitu ya? tolong dikasih tahu Pak. Mau di dalam atau di luar saya tunggu. Dua hari. Ya, bagaimana? Ternyata orang. Katanya lu mau aja gua. Enggak lah ya. Selamat datang Bang. Katanya lu gua. Saya sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya dulu mau sini bos. Sorry Mas. Bagaimana klarifikasinya? Ini bos. Allah. Gimana Pak Saya Diri? ingin saya rekam ya, Apa benar Pak? supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau saya, jadi saya datang nih, saya pengen lihat saya mau gimana, karena saya tidak akan balas, saya juga tidak akan tuntut kau. Gini, Ini Bos. kita laki-laki kan, kalau kita bicara bos. Bos. Kan saya sudah bilang dari awal. Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Dia kecil, ya kan? Udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin waktu yang pertama bilang mau hajar. Nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Pak, biar Pak. Dan itu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya. Mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya sudah mempersiapkan pakai celana training. Saya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya. Akhirnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny ini badannya besar juga kan. Kalau saya KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia KO kan, ntar yang ada masa gue jangan anu cincin gue, jangan anu jam gue, betul gak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir gak mungkin lah, gak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan ya udah, saya pakai rapi, pakai bando, nah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu, jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya, tamu. Kedatangan Densu ke rumah Farhad bukan tanpa sebab. Berawal dari saling sindir, Farhad mengancam akan secara fisik menyerang Densu karena dianggap bicara kasar di media sosial. Farhad geram karena disenggol Densu terkait donasi Agus Salim. Farhad bahkan menantang Densu yang dianggapnya terlalu membela Pratiwi Novianti. Mendapat ancaman tersebut, Densu secara tak gentar balik menantang. Enggak sih, karena gue nggak mau nyari masalah, karena dari awal gue udah bilang ini kasus masalah dua orang, jangan lo bawa ke arah yang negatif, nggak bagus. Lo tuh datang harusnya lo bawa hal yang positif. Gue tahu apapun omongan lo punya kepentingan, mau kecil atau besar, dan lo dikasih profesi yang baik, pakai baik-baik. Jangan cuma lihat dari satu sisi, lihat dari dua-duanya. Karena dua orang ini sama-sama berakar dari niat baik, mereka saling bantu, sampai akhirnya mereka jadi dua kubu. Coba cari baiknya.
Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik. Di sisi lain, publik justru dihebohkan dengan terbongkarnya dugaan Agus disebut hanya ngeprank. Agus yang selama ini memperlihatkan soal kondisi mata yang sudah tak bisa melihat hingga divonis buta permanen oleh dokter. Namun, dugaan kebohongan dibongkar oleh mantan tim kuasa hukum dari Agus sendiri, Jainuddin. Pengungkapan dibongkar bermula saat Agus baru-baru ini mengaku sudah bisa melihat kembali dengan diperlihatkan uang pecahan Rp50.000. Si Maki Agus katanya Agus nggak bisa lihat, doa mereka berbalik arah, Luar biasa. tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara apa doang. Gus? Ya Allah, Agus benar Gus. Ah, Kan Agus bilang tadi kemarin tiba-tiba Luar biasa. Agus bisa ngeliat. Goyang banget. Coba ambil uang, Agus Uang. bisa lihat uang kertas. Uang. coba di dompet Mas. Ini uang berapa, Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya, kan uang 50 itu. Iya, 50.000, iya. 55.000 aku tahu. Luar biasa, kamu Gus dijalimin orang jadi. Ini yang penting, bukan uang. Kalau Agus ya kemarin sempat viral katanya Agus bisa melihat. Kalau saya ya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih sama-sama kan seperti itu gitu. Cuman memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata. Sedangkan perseteruan Agus dan Novi membuahkan Novi yang 2 kali dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pada 19 Oktober 2024 lalu, Novi dilaporkan oleh Agus atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Sedangkan pada 26 Oktober 2024, Novi dipolisikan oleh Farhad Abbas atas dugaan kasus pemerasan. Novi mengaku hanya bisa pasrah atas laporan dan tak berniat untuk melaporkan balik. Herwanto selaku kuasa hukum dari Novi menyayangkan atas laporan terhadap kliennya. Menurut Herwanto, Novi tidak pantas untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena sudah membantu dan berbaik hati kepada Agus Salim. Karena ini sudah dilaporkan dan Novi juga sudah menyatakan dia tidak akan melaporkan balik karena mengingat situasi dan kondisinya juga tidak memungkinkan ya, tidak elok kalau seandainya kondisi Agus seperti ini ya, artinya dia dalam kondisi yang tidak sempurna ya, artinya matanya tidak bisa melihat. Kalau seandainya dia dilaporkan rasa-rasanya kurang tepat. Tapi dari sisi hukumnya ya, saya juga sudah menyatakan kepada Novi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu ya, apa yang selama ini dia lakukan. Sepanjang apa yang diucapkan Novi baik, yang dia lakukan baik, yang dia kerjakan baik, ya yakinlah bahwa dia tidak akan pernah bisa dipidana sepanjang apa yang dia lakukan tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.